Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dengan menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Ya, kita lihat di sini materi kita adalah tentang gerak tumbuhan. Ya, bagaimana kita bisa memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan setelah kita melihat atau menyimak atau memperhatikan media pembelajaran ini. Kita diharapkan bisa mengidentifikasi macam-macam gerak. Ya, baik, tujuan pembelajaran kita adalah kita diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam gerak, ya. Menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, ini penting ya. Ini mutlak yang harus kita pahami. Yang pertama adalah gerak endonom. Ya. Ya, misalkan kita lihat di sini. Cari referensi yang lain. Teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai ilmu sains, yaitu tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa saja gerak pada tumbuhannya? Tonton terus ya video ini. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik manusia, hewan, atau tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif pada tanaman dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Rangsangan tersebut berasal dari dalam dan luar lingkungan seperti air, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan sebagainya. Berdasarkan dari sumber stimulasi, macam gerak pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerakan endonomis dan gerakan esionom. Gerakan yang pertama yaitu gerakan endonomis. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerakan endonomis adalah pergerakan bagian tubuh pada tumbuhan karena perubahan kadar air dalam tubuhnya. Gerakan yang kedua yaitu gerakan esionom. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Gerakan esionom terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, gerakan tropisme. Gerakan tropisme adalah gerakan pada tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerakan ini dibagi kembali menjadi dua, yaitu gerakan tropisme positif dan gerakan tropisme negatif. Dikatakan sebagai gerakan tropisme positif ketika arah gerakan tanaman dekat dengan sumber rangsangan, dan dikatakan sebagai gerakan tropisme negatif ketika arah gerakan tanaman menjauh dari sumber rangsangan. Gerakan tropisme dibagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerak fototropisme adalah gerak tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya tanaman yang diletakkan di ruangan dekat jendela. Cabang dan batang tanaman tersebut akan tumbuh ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Kemudian gerak geotropisme adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya gerakan akar yang tumbuh secara vertikal menuju pusat bumi. Yang selanjutnya gerakan hidrotropisme, yaitu gerakan tanaman yang
yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerakan endonomis adalah pergerakan bagian tubuh pada tumbuhan karena perubahan kadar air dalam tubuhnya. Gerakan yang kedua yaitu gerakan esionom. Gerakan ini adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Gerakan esionom terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, gerakan tropisme. Gerakan tropisme adalah gerakan pada tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerakan ini dibagi kembali menjadi 2, yaitu gerakan tropisme positif dan gerakan tropisme negatif. Dikatakan sebagai gerakan tropisme positif ketika arah gerakan tanaman dekat dengan sumber rangsangan, dan dikatakan sebagai gerakan tropisme negatif ketika arah gerakan tanaman menjauh dari sumber rangsangan. Gerakan tropisme dibagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerak fototropisme adalah gerak tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya tanaman yang diletakkan di ruangan dekat jendela. Cabang dan batang tanaman tersebut akan tumbuh ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Kemudian gerak geotropisme adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya gerakan akar yang tumbuh secara vertikal menuju pusat bumi. Yang selanjutnya gerakan hidrotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi sumber air. Contohnya, gerakan ujung akar yang mengarah ke sumber air. Lalu gerakan kemotropisme, yaitu gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan kimia tertentu. Contohnya adalah pergerakan ujung akar ke arah pupuk kimia. Lalu yang terakhir yaitu gerakan tigmotropisme, yang sering disebut haptotropisme, adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan sentuhan atau persimpangan. Contohnya adalah gerakan memutar di ujung sulur tanaman seperti yang terjadi pada buah semangka, anggur, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut pada jenis gerakan esionom yang kedua, yaitu gerakan nasti. Gerakan nasti adalah gerakan pada tanaman yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan yang datang. Artinya, arah gerakan tanaman yang mengalami gerakan nasti dapat terjadi secara acak. Gerakan nasti terbagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Gerakan fotonasti adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan bunga mekar pada siang hari dan akan menutup pada malam hari. Kemudian gerakan niktinasti adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Contohnya, gerakan salah satu jenis bunga mekar di malam hari. Yang ketiga adalah gerak tigmonasti, yaitu gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan atau getaran sentuhan. Contohnya yaitu daun putri malu yang ketika disentuh akan cenderung menutup. Yang keempat, gerakan termonat, yaitu gerakan yang disebabkan oleh pengaruh stimulasi suhu. Contohnya, bunga tulip yang mekar ketika suhu sekitar naik dan akan menutup ketika suhu sekitar menurun. Yang terakhir adalah gerakan nasti yang kompleks, adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berganda sekaligus. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada jenis gerakan esionom yang ketiga, yaitu gerakan taksis. Gerakan taksis adalah gerakan pada tanaman atau bagian tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh stimulus yang akan datang. Pergerakan taksis terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gerakan fototaksis, adalah pergerakan taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Misalnya, pergerakan tanaman euglena ke arah cahaya. Lalu yang kedua adalah gerakan kemotaksis. Gerakan taksis yang ini diambil oleh bahan kimia tertentu, misalnya gerakan spermatozoid menuju sel telur. Nah, itu dia teman-teman mengenai macam-macam gerak tumbuhan yang terbagi menjadi 2 berdasarkan dari sumber stimulasi, yaitu gerakan endonomis dan gerakan esionom yang terbagi menjadi 3 jenis kembali, antara lain gerakan tropis. Gerakan taksis yang ini diambil oleh bahan kimia tertentu, misalnya gerakan spermatozoid menuju sel telur. Nah, itu dia teman-teman mengenai macam-macam gerak tumbuhan yang terbagi menjadi 2 berdasarkan dari sumber stimulasi, yaitu gerakan endonomis dan
Baik, seperti ini tadi gerakan Indonum, ya, gerakan yang ada di dalam. Contohnya adalah gerak higroskopis. Yang kedua adalah gerak esionum, meliputi 3 gerak besar, yaitu gerakan tropisme, gerak tumbuhan nasti, dan gerak taksis. Adapun gerak tropisme itu dipengaruhi dengan arah datangnya rangsangan, ya. Ada gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tikmotropisme. Sedangkan nasti adalah gerakan yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus dari luar dan tidak memperhatikan tentang arah datangnya rangsangan. Gerak fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonat, ya, nasti yang kompleks. Dan yang ketiga adalah gerakan fototaksis, kemotaksis, ya, di situ. Oleh karena itu silakan dirangkum dan disetorkan ke dalam program e-learning, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dirangkum, ya, materi tadi. Terima kasih. Jadi apa yang dinamakan dengan fototropisme, ya, silakan jawab.